Takdir adalah akidah penting, bahkan menjadi rukun iman keenam. Salah paham tentang takdir, bisa berakibat batalnya keimanan. Sahabat Rasul, Ibnu Umar, berpendapat tentang satu kelompok di Basroh Irak kala itu. Pemahaman mereka menyimpang tentang takdir, yaitu bahwa semua urusan, tidaklah ada campur tangan Allah sama sekali. Karena penyimpangan itu, Ibnu Umar menyatakan mereka kafir. Naudzubillah min dzalik. Lalu, bagaimana pemahaman yang benar tentang takdir? Apa benar ahli surga dan neraka sudah ditetapkan? Apakah manusia tak bisa merubah takdirnya? Inilah pemahaman takdir yang benar, sesuai dengan 3 kisah dalam Al-Quran, insya Allah. Simak videonya sampai habis. Takdir sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sesuai bunyi hadis ini. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir-takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir semua makhluk, baik manusia, jin, malaikat, hingga daun, batu, dan pasir, tanpa kecuali, dicatat di Lauh Mahfudz. Hanya Allah yang tahu rahasia takdir. Malaikat atau Rasul sekalipun tidak tahu, kecuali sedikit saja karena diberitahu oleh Allah. Perhatikan 2 kisah Nabi Adam berikut ini. Pertama, kisah Nabi Adam dan Hawa. Singkatnya, saat Allah menciptakan Adam, Allah berfirman bahwa Dia akan menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Tapi, awalnya, Adam akan ditempatkan di surga. Sesuai dengan firman Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian, setelah sekian lama Adam hidup di surga, Iblis menggodanya untuk memakan buah dari sebuah pohon, padahal Allah telah melarangnya mendekati pohon tersebut. Akhirnya, Adam dan istrinya pun memakan buah pohon tersebut. Karena melanggar perintah Allah, Adam pun diturunkan ke dunia. Sehingga Adam dan anak cucunya, manusia menjadi khalifah di muka bumi, hingga hari kiamat. Kemudian, kisah dialog Nabi Adam dan Musa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah berdebat Adam dan Musa. Musa berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapa kita yang telah mengecewakan kita dan mengeluarkan kita dari surga." Maka Adam berkata, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu untuk berbicara langsung dengannya dan menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Apakah engkau mencelaku karena perkara yang telah ditetapkan atasku 40 tahun sebelum aku diciptakan?" Rasulullah bersabda, maka Adam membungkam Musa. Dari 2 kisah tadi, jelas bahwa Adam memang sudah ditakdirkan turun ke dunia oleh Allah dengan memakan buah terlarang. Apapun kondisinya, Adam pasti akan memakannya. Nabi Adam, Musa, dan Muhammad pun memahami konsep takdir ini, dan membenarkannya. Akan tetapi, meski mentakdirkan Nabi Adam akan memakan buah itu sehingga harus turun ke bumi, Allah tidak menzalimi Nabi Adam. Karena Adam memang bersalah melanggar larangan Allah, karena dia memang punya hasrat keinginan untuk memakan buah tersebut. Meski demikian, Allah punya hikmah di balik takdir tersebut. Madu menjadi salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Kami sedia madu ternak dan madu hutan, yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan modern. Garansi uang 1 juta rupiah, bila terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah Trigona. Hubungi. Takdir ditetapkan atas seorang hamba bersama dengan ditiupkannya roh saat usia janin 4 bulan, dan tak akan berubah. Sesuai dengan hadis ini. Setelah 120 hari. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan untuk menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia celaka atau bahagia di akhirat. Takdir ada 2 macam, takdir global dan takdir tahunan. Takdir secara global meliputi rezeki, ajal, amal, dan nasibnya di akhirat kelak tak mungkin berubah. Jika dalam beberapa dalil disebut bahwa doa dan amal dapat merubah takdir, maka yang diubah adalah takdir tahunan. Tapi, perubahan itu pun sudah tercatat dalam takdir global. Tentang takdir tahunan, perhatikan ayat ini. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Kata, yufroku kullu amrin hakim, yang berarti, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, ditafsirkan oleh banyak ulama sebagai penetapan takdir tahunan, yaitu rezeki, jodoh, musibah,
kematian, dan lain-lain selama 1 tahun ke depan. Disebutkan para ulama, bahwa penetapan itu adalah di malam Lailatul Qadar. Takdir pada prinsipnya adalah skenario hidup manusia dari sejak lahir hingga akhir hayatnya. Skenario yang tak mungkin dihindari dan tak bisa diubah. Itu bisa dilihat dari kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf dipenjara, ada 2 orang pemuda sesama tahanan yang datang kepadanya. Kedua orang itu menanyakan takwil mimpi masing-masing. Seorang pemuda bermimpi memeras anggur. Pemuda lain bermimpi membawa roti di atas kepala, lalu roti itu dimakan burung. Yusuf lalu memberikan takwil mimpi masing-masing. Kepada orang pertama, dia berkata bahwa dia akan menjadi pesuruh raja untuk menuangkan anggur bagi raja. Sementara untuk orang yang membawa roti, Yusuf berkata bahwa hidupnya berakhir di kayu salib, lalu seekor burung akan mematuki kepalanya. Dan keduanya tepat terjadi sesuai takwil Yusuf. Ini adalah dalil bahwa takdir tentang rezeki dan umur memang sudah ditetapkan. Satu pemuda ditakdirkan mendapat rezeki bekerja sebagai pelayan raja, sementara yang lain mati dengan cara yang sudah ditetapkan. Dalam kisah Yusuf juga disebutkan tentang takwil mimpi raja. Raja bermimpi melihat 7 sapi kurus, memakan 7 sapi gemuk. Lalu nampak 7 gandum kering dan 7 gandum basah. Yang lalu, ditakwilkan oleh Yusuf bahwa di Mesir, akan datang 7 tahun panen besar, yang diikuti 7 tahun kekeringan. Kemudian di tahun ke-15 akan turun hujan lebat. Itu adalah takdir tentang ketetapan masa depan yang kemudian terbukti terjadi. Tak hanya bagi raja, tapi bahkan bagi seluruh rakyat Mesir. Artinya, meski kita melakukan ikhtiar sekeras apapun, jika memang belum ditakdirkan mendapat rezeki, maka mustahil diraih. Sebaliknya, meski sudah dihindari sekeras apapun atau meski tak berusaha sama sekali, jika memang sudah rezeki, maka dia akan dapat. Sebagai contoh ekstrim adalah King Charles III, King of Wales. Adalah salah satu orang terkaya di dunia, hartanya $770 juta. Sementara, King Charles tak pernah bekerja sebagai apapun, tak pernah juga berbisnis apapun. Kekayaannya didapat dari warisan turun-temurun. Tapi, itu adalah bukti bahwa, bukan kerasnya ikhtiar yang mendatangkan rezeki, tapi takdir. King Charles tak pernah minta atau mencari rezekinya, tapi rezeki yang mendatanginya, lepas dari apakah Allah ridho atau tidak terhadap rezeki tersebut. Dan yang terakhir, nasib seseorang di akhirat, apakah dia adalah ahli surga atau neraka, sudah ditetapkan, dan mustahil diubah. Mungkin ini adalah yang paling sulit dipahami banyak orang, tapi itu jelas disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempat duduknya di neraka dan di surga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami tidak bersandar saja pada catatan kami? Beliau menjawab, beramallah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan untuknya. Lalu Rasulullah membaca Al-Lail ayat 5-10. Berikut ini 2 contoh buktinya. Pertama, adanya hadis dari Rasulullah tentang sejumlah sahabat, sebanyak 10 orang atau lebih, yang dijamin masuk surga. Padahal kala itu, para sahabat tersebut masih hidup, usia dan amalnya masih panjang, tapi sudah dipastikan oleh Rasul bahwa mereka akan jadi ahli surga. Itu tak lain dan tak bukan karena Allah memang sudah mentakdirkan mereka masuk surga, dan takdir tersebut dibukakan Allah kepada Rasul. Kedua, Allah sendiri yang membuka tabir adanya seorang penduduk Quraisy yang dijamin dan ditakdirkan masuk neraka. Mustahil akan beriman dan masuk surga. Hal itu disebutkan di surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sungguh dia akan binasa. Hartanya dan apa yang dia usahakan tidaklah berguna baginya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat ini tentang takdir Abi Lahab, paman Nabi, yang dipastikan akan masuk neraka oleh Allah. Surat Al-Lahab turun sekitar tahun ketiga kenabian. Sementara Abu Lahab meninggal di tahun kedua Hijriah, secara mengenaskan. Ada jarak 10 tahun antara dua peristiwa itu. Dan saat surat itu turun, tak ada satupun orang yang tahu masa depan, dalam hal ini bagaimana Abu Lahab mati. Dia bisa saja bertobat, dan mati dalam keadaan beriman. Tapi tidak. Di tahun kedua kenabian, Allah sudah bukakan takdirnya, bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Mati dalam keadaan kafir. Dan terbukti, dia memang mati dalam keadaan tidak beriman. Ini bukti bahwa nasib manusia di akhirat memang sudah dicatat di Lauh Mahfudz.
Lalu, apakah Allah menzalimi hambanya dengan menetapkan seseorang masuk neraka? Tentu tidak. Prinsipnya adalah Allah Maha Adil. Allah Maha Tahu. Allah Maha Benar. Dan Allah Maha Bijaksana. Jadi, penjelasannya adalah seperti ini. Ini semacam seorang profesor yang sudah mengenal baik beberapa mahasiswanya. Dia tahu kapasitas dan kemampuan mereka. Saat ujian tiba, profesor itu memberikan soal-soal ujian. Karena sudah kenal dan tahu kemampuan mereka, maka profesor itu sedikit banyak akan bisa memprediksi nilai ujian mereka. Apakah akan dapat A, B, atau C? Meskipun tentu masih mungkin sedikit meleset. Mirip seperti itu. Allah sangat paham kemampuan, kelebihan, dan kekurangan setiap hambanya. Jauh lebih paham daripada profesor tadi terhadap mahasiswanya. Dan Allah memberi ujian yang lebih terukur, lebih tepat, sesuai kadar kemampuan hamba, tidak kurang dan tidak lebih. Sesuai ayat Al-Quran. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, karena Allah lebih kenal siapa hamba tersebut daripada si profesor kenal mahasiswanya. Maka Allah tahu bagaimana respon hambanya terhadap ujiannya itu. Tahu nilai dan hasil akhirnya. Ilmu Allah tentang masa depan, tak sekedar macam prediksi dari si profesor tadi. Sehingga Allah tahu bagaimana kesudahan hidup si hamba. Apakah dia akan masuk surga, atau di tempat yang lain. Itulah video kita kali ini. Semoga menginspirasi dan menambah wawasan, agar terhindar dari paham menyimpang tentang takdir. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.